sempre mangiare. Halo semua, kembali lagi bersama gua Andi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film seru lagi. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Jack. Ia bercerita tentang kisah hidupnya pada seorang lawan bicaranya yang bernama Dul, yang mana dia tidak terlihat hingga babak terakhir. Jack dan Dul layaknya dua orang yang sedang mengobrol tentang banyak hal, dan kita hanya bisa mendengar dalam bentuk suara saja. Topik penting yang mereka bicarakan adalah soal pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Jack dan alasan mengapa Jack melakukan perbuatan keji tersebut. Pembicaraan mereka kemudian menjadi semacam pengakuan dari seorang psikopat yang tidak memiliki rasa kasihan dan selalu merasa benar dalam setiap perbuatannya. Inilah film The House Jack the Bull. Film diawali di kejadian pertama Jack mengendarai sebuah mobil. Saat di perjalanan, Jack diberhentikan oleh seorang wanita. Terlihat wanita itu sedang ada masalah dengan dongkraknya. Lalu wanita itu meminjam dongkrak pada Jack, tapi Jack tidak membawa dongkraknya. Jack pun memberi saran untuk pergi ke bengkel las. Kemudian wanita itu meminta Jack mengantarnya ke bengkel las. Akhirnya Jack pun mengantarnya. Sepanjang perjalanan wanita itu bercerita tentang pembunuhan berantai. Jack pun hanya terdiam. Sesampainya di bengkel las, dongkraknya diperbaiki. Setelah selesai, wanita itu meminta Jack mengantarnya lagi ke mobilnya. Jack yang sedikit kesal mau mengantarnya lagi dan mencoba memperbaiki mobil wanita itu. Namun dongkraknya kembali rusak. Jack yang sudah merasa capek ingin pergi dari situ, tapi wanita itu memohon ke Jack agar mau mengantarnya lagi. Jack dengan terpaksa mengantarnya lagi untuk terakhir kalinya. Saat di perjalanan, lagi-lagi wanita itu bercerita tentang pembunuhan berantai. Jack yang sudah muak mendengarnya langsung memberhentikan mobilnya. Ia mengambil dongkrak dan memukul wanita itu tepat di kepalanya. Kemudian ia membawa mayat itu ke ruangan pendingin dan Jack juga membuang mobil wanita itu ke dalam hutan untuk menghilangkan barang bukti. Hari berikutnya insiden kedua pun tiba. Jack yang sedang mengintip ibu-ibu yang sedang berjalan menuju ke rumahnya. Jack langsung mengikuti sampai di depan pintu. Jack berpura-pura sebagai polisi dan mengecek barang yang ibu itu beli dengan alasan untuk keamanan. Ibu itu pun bingung dengan kelakuan Jack ini, lalu meminta Jack untuk menunjukkan kartu anggotanya. Jack pun beralasan lupa membawanya. Ibu itu pun makin curiga, lalu Jack mengakui kalau dirinya bukan polisi, melainkan agen asuransi. Sontak ibu itu pun kaget. Jack menawarkan uang pensiun pada ibu itu. Ibu itu pun langsung menerima tawaran Jack dan menyuruh Jack masuk ke rumahnya. Saat di dalam rumah, Jack bertingkah aneh melihat Jack aneh. Ibu itu pun sempat merasa takut dengan perkataan Jack. Saat ibu itu masuk ke kamar, tiba-tiba, Jack memukul ibu itu dan memberinya sebuah minuman beracun, lalu mencekiknya lagi sampai mati. Kemudian ibu itu dibawa ke kursi untuk dipoto. Setelah itu Jack membawanya keluar rumah. Jack lalu membersihkan rumah untuk menutupi jejak-jejaknya. Jack langsung pergi dengan mobil. Saat di mobil, penyakit Jack kambuh. Penyakit OCD adalah penyakit gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasakan terus melakukan sesuatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan dihantui rasa was-was atau ketakutan. Jack pun mengecek kembali apakah ada darah yang masih tersisa atau barang-barang lain yang berantakan. Saat Jack masih muter-muter di dalam rumah, tiba-tiba ada mobil polisi datang. Jack pun bertemu polisi itu, lalu polisi itu menanyakan beberapa pertanyaan pada Jack. Jack beralasan bahwa ia temannya dan ia sudah menunggu ibu itu 3 jam lamanya.
dan Jack mengetuk pintu. Namun ibu itu tidak keluar. Polisi itu pun juga mengecek ke dalam rumah ibu tersebut. Saat polisi masuk ke dalam rumah, Jack langsung pergi sambil membawa mayat ibu itu, diikat di belakang mobil, lalu menyeretnya hingga kepalanya tersisa separuh, geng. Karena Jack menyeret mayat itu, ia membuat jejak darah sampai ke tempatnya. Jack yang merasa panik, tiba-tiba turun hujan yang membuat darah itu hilang. The great rain. It washed. Sehingga dia tidak akan ketahuan oleh polisi. Di dalam ruangannya, Jack menemukan pintu yang ia tidak bisa dibuka. Di pagi harinya, Jack bertemu seorang wanita. Kemudian Jack membunuhnya hingga tewas. Jack juga menabrak seseorang hingga tewas. Lalu ia mengumpulkan dua mayat itu dan memfotonya. Jack berpikiran itu karya seni. Kita bisa lihat betapa kejamnya sosok Jack ini. Setelah itu, insiden ketiga pun tiba. Kita bisa lihat bahwa Jack sudah memiliki keluarga. Di situ, Jack dan keluarganya sedang berlibur. Jack membawa senjata untuk mengajarkan anaknya bagaimana cara menembak. Tiba-tiba Jack malah menembaki kaki anaknya. Juga menembak kepala anaknya sendiri. Dan Jack juga menembak istrinya. Entah apa yang dipikirkan Jack sehingga menembak keluarganya sendiri, geng. Lalu Jack mengumpulkan burung gagak yang amat banyak dan menaruhnya bersama keluarganya yang ia bunuh. Tidak sampai situ saja, ia membawa mayatnya ke ruangan pendingin di mana Jack mengumpulkan hasil buruannya. Di sana ia membuat mayat anaknya tersenyum. Di hari berikutnya, insiden keempat pun dimulai. Jack bertemu seorang gadis, ia pun mengobrol sambil minum ciu, dan Jack juga menggambar pola di salah satu tubuh gadis tersebut. Saat mengobrol, Jack mengakui bahwa ia telah membunuh 60 orang. Gadis itu pun terkejut. Di depan rumahnya ada satu polisi. Kemudian gadis itu menghampiri dan meminta tolong pada polisi itu. Namun polisi itu cuek karena si polisi mengira gadis itu lagi mabuk. Jack membawa gadis itu ke dalam rumahnya dan mengikat gadis itu menggunakan kabel. Ia merobek kulit gadis itu untuk membuat dompet dari kulit manusia. Betapa sadisnya psikopat ini, geng. Mr. Sophistication. Dan sampailah di insiden kelima, yaitu insiden terakhir. Jack pada saat itu menculik salah satu tentara dan meletakkannya di ruangannya. Ternyata dia sudah menyekap 5 orang untuk ditembak menggunakan satu buah peluru, di mana pelurunya itu akan menembus 5 kepala orang tersebut. Namun ia membeli peluru yang salah. Akhirnya Jack membeli peluru ke rekannya, namun rekannya sudah tahu bahwa Jack pembunuh berantai. Temannya langsung menelpon polisi berharap si Jack tertangkap, tapi Jack melawan temannya sendiri dan berhasil mengambil peluru tersebut. Singkat cerita, Jack pun kembali ke rumahnya untuk menembaki 5 orang itu. Saat Jack akan menembak, ia merasa jarak 5 orang itu terlalu jauh. Dan Jack pun membuka pintu yang selama ini tidak bisa dibuka olehnya. Lalu ia melihat ada satu orang yang bernama Dul. Dul ini adalah orang yang berbicara bersama Jack selama film ini berlangsung. Dan ternyata Dul mengikutinya, namun Jack tidak melihatnya. Kemudian Dul mengobrol dengan Jack tentang impian Jack, yaitu membangun rumahnya sendiri. Jack sudah mencobanya, tapi bangunan itu gagal, lalu dirobohkan. Sampai pada akhirnya Jack membangun rumahnya menggunakan mayat-mayat yang ia kumpulkan di ruangan pendingin itu. Ia pun membuat rumah menggunakan mayat dan jadilah rumah kecil yang nampak tidak layak huni. Setelah itu, Dul memasuki rumah. Ia pergi ke lubang yang menuju ke bawah. Jack pun mengikutinya. Dul dan Jack menjelajahi jalan itu.
Ia terus berjalan sampai Jack dan Dul ini menaiki sebuah kapal. Di sekitar kapal, nampak ada orang di sekitarnya. Lalu Jack dibawa ke salah satu tempat di mana ia melihat orang di sawah menggaruk rumput. Seketika Jack mengingat orang-orang yang ia bunuh. Setelah itu Jack dan Dul melanjutkan ke perjalanan. Ia terus turun ke bawah dan sampailah di salah satu jembatan, di mana jembatan itu terlihat seperti Sirotol Mustaqim. Jack bertanya apa yang ada di seberang sana. Dul pun menjawab itu adalah tangga menuju surga. Jack pun berpisah dengan Dul, dan Jack berusaha menyeberangi melewati pinggir. Namun pada saat di pertengahan jalan, Jack terpeleset dan jatuh ke larva yang panas itu, atau neraka. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membingungkan. Kalian pasti bingung kan endingnya? Oke, saya bahas. Kalau menurut pendapat saya, menceritakan masa lalu psikopat yang sangat sadis, dan Jack sebenarnya sudah meninggal, dan kemungkinan dia ada di alam baka. Karena Jack sempat mau turun ke lubang, polisi datang dan menembak Jack, dan kita bisa lihat hanya terjatuh gitu, dan dia pun meninggal. Lalu si Dul adalah karakter di mana dia akan menunjukkan neraka karena ulah si Jack itu. Setelah itu Jack dibawa ke neraka di mana kita bisa lihat ada jembatan yang di bawahnya ada larva yang sangat panas dan di seberangnya ada tangga menuju surga. Namun Jack terjatuh. Sampai sini paham? Kalau nggak paham bisa tanya Mbak Google. Terima kasih sudah menonton. Thank you.